Ingin mencari kudapan ringan yang mudah dibuat? Buat saja sendiri tahu isi telur di rumah. Dijamin seluruh keluarga akan suka. Wah, seru banget. Pasti senang ya kamu lompat-lompat ya. Iya, Tante. Paling senengnya loncat-loncat. Apalagi anak laki-laki pasti aktif Iya, banget kan banget. ya. Nah, pemirsa pasti senang banget ya kalau misalnya kita punya anak-anak yang aktif. Tapi sebagai orang tua kita harus mensupport segala aktivitas anak-anak kita selama itu positif dan aman untuk mereka. Tapi sebagai orang tua kita harus selalu rajin-rajin memantau tumbuh kembang si kecil. Gunakan panduan dari dokter, dan jika Anda ternyata memiliki putra dan putri yang belum bisa berjalan ataupun bicara, padahal usia yang seharusnya sudah lewat, sebaiknya periksakan anak Anda ke klinik tumbuh kembang anak. Mekel sepertinya sedang bermain. Tapi sebenarnya si kecil berusia 2,5 tahun ini sedang mengikuti sesi terapi loh. Komang, ibunda Mekel terpaksa membawa buah hatinya ke sebuah klinik terpadu tumbuh kembang anak lantaran merasa Mekel mengalami keterlambatan bicara. Kini, ia rutin mendampingi putranya berlatih artikulasi dan konsentrasi. Itu anak saya udah umur 2 tahun, lalu belum banyak bicaranya. Dianjurkan oleh dokter fisioterapinya untuk di terapi bicara dan terapi okupasi. Angka berapa? 6. 6. Mekel lihat, mekel 6. 6. Tidak maaf, 6. Saat Iya. itu ada diagnosa apa-apa gitu? Enggak ada. Jadi normal, tapi karena dia kurang banyak diajak bicara aja waktu masih bayi. Mobil. Kemampuan bicara seorang anak tak boleh dianggap sepele. Jika saat berusia 1 tahun si kecil belum mengeluarkan kata-kata bermakna dari mulut mungilnya, harus diwaspadai ia mengalami masalah bicara. Normalnya ucapan si kecil semakin jelas dan kosakata mereka akan bertambah di usia sekitar 1 hingga 2 tahun. Terlambat bicara juga bisa menjadi indikator gangguan lain yang terjadi pada anak. Oh, pinter. Tidak bicara itu sebenarnya adalah salah satu gejala saja dari hal-hal yang lain. Misalnya yang paling jelas kalau dia tidak mendengar, dia tidak bisa bicara kan. Kemudian misalnya bagian dari gangguan perilaku anak-anak dengan autistic spectrum ya, itu kan juga bicaranya terlambat. Penyebabnya banyak. Bisa jadi karena orang tua atau pengasuhnya kurang banyak mengajak bicara. Atau bisa juga karena gegar bahasa. Ya, mengajarkan beberapa bahasa sekaligus dapat membuat sejumlah anak bingung. Ujung-ujungnya mereka jadi malas bicara. Begitu anak itu bicara tidak sesuai usianya, dia harus diintervensi. Kenapa? Karena efek sampingnya adalah gangguan pada emosinya. Anak kalau ingin mengungkapkan sesuatu tidak mampu, dia akan marah-marah. Dia akan lempar-lempar dan itu jadi problem bagi orang tuanya. Dan kemudian dia mulai dapat label-label nakal, atau di sekolah bermasalah, tidak konsentrasi. Tapi masalahnya sebenarnya dia belum bicara sesuai usianya. Itu yang paling banyak sekarang. Para pasien terapi wicara biasanya juga akan menjalani terapi okupasi. Gunanya untuk melatih kemampuan motorik halus seperti memegang pensil atau menggunakan gunting. Selain terapi wicara dan okupasi, klinik terpadu tumbuh kembang biasanya memiliki sejumlah terapi lain. Misalnya saja untuk melatih si kecil yang mengalami keterlambatan jalan. Normalnya, si kecil akan mulai berjalan di usia 10 bulan hingga 18 bulan. Tapi jangan salah, bisa jadi penyebab si kecil terlambat jalan justru dari orang tua.
Tahapan berguling, duduk, merangkak hingga berdiri dan berjalan semua wajib dilalui. Jika tidak, bisa muncul gangguan emosi atau perilaku. Orang tua menganggap anaknya belum jalan atau belum berdiri, belum belajar berdiri di usia 9 atau 10 bulan, mereka tuh mencoba menggunakan baby walker. Nah, ini kadang-kadang yang orang tua awam menganggap akan mempercepat proses jalan, tapi ternyata itu malah akan membuat masalah, membuat lebih lama mereka jalan. Kenapa? Karena exploring mereka lebih terhambat seperti itu. Nah, biasanya kalau kita memberi stimulasi adalah memberikan keleluasaan pada anak untuk mencoba. Jadi tidak selalu dibantu, tidak selalu diberi kesempatan anak untuk mencoba mengekspor dirinya sendiri. Sebagai orang tua yang baik, memantau dan memberi perhatian penuh pada tahapan tumbuh kembang anak wajib hukumnya. Jangan ragu mencari literatur atau teman diskusi jika ada proses tumbuh kembang yang tidak sesuai. Oke. Lapar ya. Iya Tante. Aduh, Masih ada di mulut, masih ada di mulut. ya pemirsa, memang biasanya kalau habis main tenaga terkuras, terus anak-anak kita merasa lapar ya. Padahal mungkin mereka baru saja sarapan, tapi nggak usah khawatir. Beri mereka kudapan ringan yang mengenyangkan dan juga bergizi seperti tahu isi keling. Ayo lagi, mana kok di sana? Ingin mencari kudapan ringan yang mudah dibuat? Buat saja sendiri tahu isi telur di rumah. Dijamin seluruh keluarga akan suka. Bahan-bahannya sederhana. Siapkan telur puyuh rebus yang sudah dikupas, tahu putih yang dihaluskan, udang cincang, irisan daun bawang, irisan daun seledri, bawang merah halus, telur ayam, minyak untuk menggoreng, tepung sagu, serta merica dan garam. Cara membuatnya sangat praktis. Campurkan tahu putih halus, udang cincang, daun bawang, daun seledri, bawang merah halus, telur, tepung sagu, serta merica dan garam. Uleni seluruh adonan dengan tangan hingga semua tercampur rata. Panaskan minyak di wajan, lalu siapkan adonannya. Ambil sedikit adonan, pipihkan. Kemudian isi adonan dengan sebutir telur puyuh, lalu bulatkan adonan menyerupai bakso. Goreng tahu isi telur hingga kecoklatan. Angkat dan sajikan hangat dengan cocolan saus Thousand Island atau mayones.